Hai semua, kembali lagi di Alvin Kogatil. Hari ini aku mau bahas tentang manfaat dari ketapang ya teman-teman ya. Jadi yang pastinya manfaat ketapang untuk cana. Jadi ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan air ketapang. Untuk pembuatan air ketapang ya, kita mulai dari pembuatan air ketapang dulu ya teman-teman ya. Jadi pembuatan air ketapang ini nggak bisa juga langsung di daun ketapang kering langsung dimasukkan ke dalam tank akuariumnya. Jadi nanti dia akan larut tersendiri ya taninnya dan kandungan-kandungan yang ada di daun ketapang. Tapi alangkah baiknya ya teman-teman ya, kalau dari pengalamanku baiknya kita fermentasi dulu teman-teman sebelum dimasukkan langsung ke tank. Biasanya kalau kita langsung masukkan ke tank, uh, mengakibatkan tank kita kotor karena biasanya kan ketapangnya bakal hancur ya. Ada ya, nggak terlalu hancur tapi pasti ada potongan-potongan kecil yang bakal hancur lah. Jadi nanti mengakibatkan tank itu kita jadi kotor dari daun-daun ketapang yang busuk. Nah, bagusnya kita fermentasi dulu. Coba seperti kemarin itu teman-teman, yang di kontenku sebelumnya aku fermentasi di ember ya. Jadi pembuatan air ketapang itu sebisa mungkin jangan dikasih air panas teman-teman, karena kandungan-kandungan yang baik dari ketapang akan menguap kalau dikasih air panas. Jadi saranku kita rendam aja ketapang yang benar-benar udah kering ya. Jadi kita cari ketapang itu yang benar-benar emang udah siap, jadi udah kering kering betul. Warnanya itu bisa dilihat dari warna ketapang yang sangat coklat. Next konten nanti kita cari ketapang, karena ketapangku kebetulan juga udah menipis ya. Jadi next konten kita cari ketapang, nanti kita cari ketapang bagaimana yang bagus. Pokoknya intinya ketapangnya warnanya udah coklat kali lah. Itu biasanya dijual kok di toko-toko ikan sekarang. Nah itu kalau di toko ikan biasanya sudah dibersihkan ya, tapi kalau kita cari sendiri bagusnya dicuci dulu. Nah, dijemur lagi nggak bang? Nggak perlu dijemur lagi karena kan kita langsung mau pakai. Jadi kita cuci saja sampai bersih, kotorannya atau tanahnya sampai hilang, baru kita rendam di air. Nah, kita rendam itu kira-kira mungkin sekitar 5 hari, maksimal seminggu lah teman-teman ya, maksimal seminggu. Nanti dari air ketapang yang kita rendam itu boleh ditambahi garam ikan sedikit boleh, tapi karena tankku kan sudah rata-rata menggunakan garam ikan ya setiap kali ganti air ya, jadi di air ketapangnya nggak perlu ditambahin garam ikan. Kalau aku nanti kandungan garam dalam air nanti terlalu tinggi gitu. Jadi kalau aku nggak perlu pakai garam ikan. Terus bisa langsung dipakai nggak air ketapang yang udah direndam yang seminggu tadi itu? Bisa aja teman-teman, cuman biasanya akan ada bau busuk lah teman-teman ya, bau daun daun busuk lah. Bagaimana teman-teman bisa tahu lah baunya kan. Untuk menghindari bau-bau busuk yang seperti itu sebenarnya belum siap untuk dipakai, karena ya mengakibatkan ya nanti air dalam tank kita juga akan tercemar juga karena bau busuknya itu. Terus gimana kita fermentasi teman-teman? Jadi fermentasi itu minimal ya sekitar 14 hari lah, 2 mingguan lah teman-teman ya. Bagusnya sih minimal 2 minggu. Kita ambil dulu daun ketapangnya yang sudah direndam tadi, kan sudah taninnya sudah banyak yang larut ya, kandungannya banyak yang larut, terus sudah mulai mau busuk ya. Kita ambil, kita bersihkan, mungkin bisa disaring lah. Kalau mau bersih sekali silakan disaring, terus dibiarkan saja. Kita tutup selama kurang lebih 14 hari teman-teman, atau 2 minggu. Nanti biasanya uh, bau-bau busuk yang ada di ketapang itu akan hilang karena sudah terfermentasi selama 2 minggu itu. Terus barulah bisa dipakai teman-teman. Terus fungsi dari ketapang itu apa? Satu, yang pasti menurunkan pH ya, pH di kadar air kita ya. Jadi biasanya kadar air kita kan biasanya pH-nya tinggi nih. Kalau kita mau nurunin pH,
biasanya pakai air ketapang salah satunya. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya satu, di dalam ketapang itu biasanya ada antiseptiknya teman-teman ya. Antiseptik itu bisa mencegah jamur, terus mengobati ikan finrod, terus apa lagi ya, white spot ya, jamur juga ya, white spot atau jamur kapas juga bisa sih. Tapi aku rata-rata pengalamanku yang sembuh dari air ketapang itu white spot teman-teman. White spot, kalau jamur kapas aku belum pernah ngalamin ya, tapi itu bisa dipakai juga karena kurang lebih ya sama sih, jamur-jamur juga. Terus yang kedua, mencegah timbul infeksi sama ikan kita luka gitu kan, biar tidak terjadi infeksi kita pakai air ketapang. Jadi ya itu antiseptik gitu, mencegah lukanya apa ya, ibaratnya jadi infeksi atau tumbuh jamur lah. Biasanya ikan kalau luka, itu rawan terkena jamur, biasanya kita ketapang. Daripada kita kasih obat-obatan yang mengandung kimia sih, saranku lebih baik pakai air ketapang yang alami dan aman, yang pastinya aman buat ikan. Terus yang kedua, yang selanjutnya ya, udah berapa ya itu aku lupa. Yang selanjutnya bikin ikan nyaman teman-teman ya. Ikan nyaman, terus menurunkan warna ikan. Ini menurunkan warna ikan itu dalam arti semua kita kayak progres maru nih teman-teman ya. Biasanya kan kalau mau progres bunga, warna warna ikan harus di dropin dulu biar pertumbuhan barnya itu pekat dulu teman-teman. Nah, buangannya naik. Untuk menurunkan warna itu pH harus turun juga, makanya kita gunakan air ketapang gitu. Dan udah terbukti di Maruku yang di kontenku sebelumnya, full ketapang selama beberapa bulan ya, sebulan lebih ya, itu udah terlihat progresnya. Kalau kita teruskan sekitar 6 bulan ya mungkin bakal terlihat. Nah ini yang Maruku nanti bakal ku spill dikit. Sudah ku ketapangin lagi di kontenku sebelum ini, juga sudah ku lihatin ya bahwa Maruku udah ku ketapangin. Terus di Stewarti itu aku sengaja kasih ketapang tapi tipis teman-teman. Kenapa nggak pekat ya? Berbeda dengan maru ya. Kalau maru kan memang di alamnya itu kandungan air taninnya di alam itu tinggi juga teman-teman. Tapi kalau si Stewarti setauku dia di air-air bersih ya, walaupun mungkin berlumpur atau bagaimana, tapi kan yang pasti itu air bersih tanpa tanin, sedikit tanin lah ibaratnya gitu. Makanya aku kasih ketapang tipis biar apa, si Stewatiku biar nyaman. Satu, biar nyaman, adaptasi cepat. Itu sih sebenarnya sih. Kalau untuk mental sih nggak, mental itu harus dilatih ya teman-teman ya. Yang terpenting sih sana itu, yang penting adaptasi dulu, adaptasi. Terus kemarin sudah terbukti juga di Stewartiku yang kena pinru teman-teman, ini tanpa ada potong-potong dorsal ya kemarin ya, potong-potong si siripnya udah sembuh teman-teman. Sekarang udah tumbuh si sirip putihnya, nanti bakal ku spill sedikit juga nih habis ini ya. Terus ini yang Stewartiku yang ini teman-teman, yang ini nih. Ini kan kemarin ini kan yang mentalnya udah bagus ya, udah flying ya. Cuman sekarang ini nggak tahu ya, dia di Stewartiku ini aja dia nggak nyaman dengan kadar air yang sekarang ya, karena mungkin musim hujan juga ya. Jadi dia kurang nyaman dengan kadar air. Itu bisa dilihat dari apa? Dari si cananya yang suka ngambang di permukaan teman-teman. Itu biasanya cana kalau sudah suka ngambang di permukaan itu biasanya nggak nyaman dengan airnya. Kalau cananya di bawah itu biasanya mentalnya down. Terus ya itulah, mentalnya down. Nah itu ya butuh waktu sih memang kalau Stewarti. Dengan cara apa ya, aku ngadaptasinya biar cepet ya dengan cara pakai ketapang juga, dan terbukti ikannya jadi lebih nyaman, adaptasinya jadi lebih cepat sih teman-teman. Terus yang ini baru sekarang aku mulai pakai ketapang nih, karena kalau aku tinggal dia sering apa ya, ada di atas filter nih. Ini langsung ku spill aja ya teman-teman ya. Nah, lanjut. Nah ini Stewartiku yang mentalnya udah oke teman-teman ya.
Cuman kalau dia nggak digoda teman-teman, dia sering ada di tuh di antara filter itu teman-teman. Nah itu kan, dia diem di situ teman-temannya, nyumput di situ. Nah, kalau enggak dia sering ada di permukaan sini lah biasanya gitu. Nah ini langsung ke ketapang tipis ya. Nanti kita lihat progresnya nanti selama beberapa hari ini ya, 3 harian lah, kita lihat apakah ada perkembangan enggak. Biasanya kalau cana yang tidak nyaman itu salah satunya ada di atas, terus dia nyumput di mana gitu kan. Kalau punya aku ada di atas permukaan diem gitu kan, terus ada di itu di atas filter itu diem aja dia di situ nggak berenang. Nah kalau diganggu baru keluar, itu biasanya nggak nyaman. Terus kedua, sirip dorsal itu sering nguncup-nguncup gitu teman-teman. Nah ini karena aku flaring kan ya, kalau dibiarkan dia nanti nguncup-nguncup sendiri, dia nggak yang stabil gitu loh, kayak kembang kepis gitu. Nih biasanya kalau ikan di ketapang warnanya akan drop teman-teman, tapi nggak masalah teman-teman, karena nanti begitu dia warna drop, pas kita ganti air bening dia bakal langsung naik ya, bahkan lebih cerah lagi gitu. Untuk yang ini nih, yang kena finroot kemarin teman-teman. Nah, ini malah jadi mager nih habis makan mereka. Itu ini juga ketapang tipis nih, itu adaptasinya oke kan tuh. Cuma memang untuk mental dia masih butuh proses ya, yang dua ini ya. Memang agak susah sih ini. Makanya banyak yang tanya, bang gimana cara naikin mentalnya. Kalau aku sih aku ikuti ikannya teman-teman ya, karena nggak bisa dipaksa juga. Ini kadang ini baru ku nyalakan lampu juga sih barusan nih. Kita goda ya, coba ya. Coba kita goda, mau nggak dia. Nggak susah jadi ngeliatin si ininya yang kena finroot ya. Semoga terlihat ya. Tuh yang belakang itu teman-teman ya. Tuh yang belakang itu, dorsal belakang itu kemarin kena finroot tuh, tapi sekarang udah sembuh. Tuh udah nggak terlihat ada hitam-hitam. Nah aku kagetin sedikit ya. Tuh ya, tuh ya, tuh dorsal yang bagian belakang itu kemarin itu kan kelihatan kepotong tuh, itu kemarin kena finroot teman-teman, masih ada hitam-hitamnya. Sekarang udah ada, sudah putih tuh. Sudah putih tuh, itu tandanya siripnya udah mulai tumbuh. Ini hitungan beberapa hari ini udah langsung terlihat putih, itu tandanya siripnya udah mulai tumbuh. Kalau ada sirip yang udah mulai tumbuh, berarti sih tandanya si dorsalnya udah nggak terkena finroot lagi, udah sembuh teman-teman ya. Tuh ini sengaja aku ketapangin terus teman-teman. Tuh galak kali si aurantiku ini, sampai nabrak-nabrak. Tuh. Ini memang mager ini jadinya karena habis ku nyalakan lampu. Mentalnya belum stabil. Untuk ikan sebenarnya kaget ya. Untuk ikan memang mentalnya belum stabil ini tuh. Sembuh ya. Tuh. Tuh ini pucat tuh, terlihat pucat. Masih jarang-jarang ku mainkan ya, karena masih belum terlalu aktif ya. Memang butuh waktu ini kayaknya. Kalau aku sih diikuti aja teman-teman caranya ya, nggak usah dipaksa biar cepet naik mentalnya gimana. Karena nanti gini, ikan ini pada dasarnya nanti kalau dia sudah menguasai tank ini ya, atau badannya udah mulai makin besar, daerah teritorinya makin kecil, dia alhasil dia akan lebih menguasai tanknya. Nah, kalau sudah menguasai tanknya biasanya akan jadi galak sendiri gitu loh, mentalnya akan naik sendiri. Yang terpenting sih adaptasi kalau aku. Tuh. Tuh. Yang penting mau berenang.
Kayak gini lah, yang penting seperti ini teman-teman, mau berenang seperti ini walaupun belum mau flaring. Kalau nggak sering goda-goda aja pakai pakan ke kanan ke kiri. Kalau udah bisa kayak gitu itu sebenarnya udah bagus teman-teman. Itu tandanya si ikannya udah adaptasi. Perkara mental nanti ikuti aja, nanti semakin lama akan semakin naik sendiri kok. Terus kalau dikacain belum mau ya jangan dikacain teman-teman ya. Contoh nih, ini ada si asiatica aku nih ya. Kemarin mentalnya kan belum mau ya flaring kaca ya. Karena ngedon lagi karena aku kasih tank yang besar. Sekarang aku kacain udah mau lagi nih. Nih. Tuh udah flaring lagi tuh ya. Tuh udah mau flaring lagi ya. Ini flaringnya mangap dia. Tuh sambil mangap dia. Tuh gondrong ya. Ini punya bakat gondrong dia. Dorsalnya itu 1 kali badan nih. Ini RSWS teman-teman. Untuk warna memang belum naik ya. Belum tua juga ikannya nih. Baru kupiara kurang lebih setahun dia kalau nggak salah. Tuh. Udah sekarang flaring lagi. Kenapa bisa flaring lagi? Ya itu karena ikan ses naik. Terus dia di tank ini udah agak lama juga jadinya, udah beberapa bulan nih, kira-kira udah 3 bulan lebih lah di tank ini. Jadi dia udah mulai merasa ini daerah kekuasaannya, teritorinya, makanya jadi mentalnya naik. Terus sering-sering dikacain aja. Kalau dia pas dikacain tiba-tiba getar-getar, itu tandanya mentalnya down. Nah teman-teman jangan kacain lagi, tunggu dia sampai dikacain itu enggak getar-getar atau nguncup ya. Dia diem nggak apa-apa teman-teman, tapi yang terpenting jangan getar-getar atau nguncup. Kalau capek kayak gini ya taruh aja kacanya, kita biarkan aja, kita tinggal, nanti dia akan respon sendiri kok. Sering-sering aja, intinya sering-sering. Terus jangan terlalu lama ngacainnya. Kalau udah mulai ngerespon dikacainnya ya maksimal setengah jam lah ya, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama mentalnya belum stabil, itu bakal bisa ngedon lagi mentalnya. Atau bahkan kalau yang mentalnya udah stabil karena kecapean ya flaring terus, akhirnya mentalnya down lagi. Ini belum stabil kali ini, harus dipancing baru kita ganti pakai tangan tuh. Caranya gitu kalau mau flaring kan tangan. Oke, mungkin itu aja teman-teman, karena pembahasannya sebenarnya air ketapang aja ya. Nah ini spill sedikit aja. Silakan jika ada pertanyaan komen di kolom komentar. Jika ada mau menambahkan atau memberikan saran atau membenarkan statementku yang salah, silakan aja komen di kolom komentar, kita diskusi sama-sama. Bye bye.